Halo Sobat Postur, kembali lagi di podcast Rumah Sakit Guntur, di mana tempatnya kita ngobrol santai, tapi kita dapat informasi sangat penting berkaitan dengan layanan informasi di Rumah Sakit Guntur. Oke, hari ini kita bakal ngebahas salah satu hal yang sangat-sangat penting, di mana Sobat Postur di rumah ataupun dimanapun sering menanyakan hal ini. Gimana sih daftar BPJS, khususnya pasien yang menggunakan BPJS dan non BPJS. Tapi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber langsung, yaitu Ketua Pendaftaran di Rumah Sakit Guntur. Halo, selamat siang Ibu Rita. Halo, selamat siang Apa Inji. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Dan tentunya kita selalu sehat dan selalu untuk membantu pasien-pasien untuk mudah dalam mendaftar ya. Wih, mantap sekali. Jadi pasien sekarang itu nggak perlu ribet lagi bagaimana caranya daftar gitu kan ya. Nah, buat sobat postur di rumah juga jangan bingung nanti harus pergi subuh-subuh kayak waktu dulu. Nah, kita juga akan membahas bagaimana caranya daftar lewat lewat MJKN khususnya ya. Nah, Bu, di sini juga ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih. Sebenarnya ini pertanyaan oleh sobat postur di rumah nih. Banyak pasien nih kadang bingung kalau misalnya mau daftar, mau berobat pakai BPJS ke Rumah Sakit Guntur. Khususnya prosedurnya tuh seperti apa sih, Bu? Oke. Ya betul sekali Panji ya. Masih banyak mungkin ya di luar sana yang belum paham. Jadi gimana sih cara mendaftar atau menggunakan dengan layanan BPJS kesehatan gitu ya. Nah, yang pertama kita harus pastikan dulu pasien tersebut mempunyai rujukan dari paskes pertama tentunya, yaitu dari puskesmas atau klinik tertentu yang sudah terdaftar. Nah, mungkin itu ya. Nah, rujukan itu berlaku selama 3 bulan gitu. Jadi untuk berobat selanjutnya kita kasih surat kontrol. Nah, seperti itu apa nih mungkin ya. Oke, jadi perlu adanya rujukan ya Bu ya. Betul sekali. Kecuali kalau misalnya kondisi darurat itu nggak menggunakan rujukan atau gimana Bu? Kalau misalkan pasien dengan kondisi kegawat daruratan itu bisa langsung menghubungi pihak IGD ya gitu. Jadi kita layani di IGD tanpa membawa rujukan pun itu bisa gitu. Nah mungkin karena tapi harus dilihat dulu ya kegawat daruratannya apa ada atau tidak gitu. Kalau misalkan masih kategori tidak kegawat daruratan itu bisa dilayani di poli terkait gitu. Oke, kadangkala kan sahabat postur ataupun pasien-pasien yang ingin berobat, khususnya yang ke IGD nih Bu, banyak sekali kasus-kasus yang ternyata harus ke IGD tuh harus minta dulu rujukan ke Poskes 1 atau ke Puskesmas, ternyata tidak. Jadi kalau misalnya mau ke IGD berarti cukup bisa datang langsung ya Bu ya, tapi dilihat dulu kondisinya tuh seperti apa ya Bu ya. Kegawat daruratannya itu mungkin bisa diperiksa oleh dokter terkait yang ada di IGD ya gitu. Tentunya dilakukan dulu pemeriksaan seperti itu. Nah, dengar-dengar nih Bu, sekarang itu kan BPJS itu mengeluarkan aplikasi yang memudahkan langsung nih buat pasien-pasien yang ingin berobat, yaitu Mobile JKN. Nah, Mobile JKN itu seperti apa sih Bu? Ya, mungkin saya jelaskan sedikit ya tentang aplikasi Mobile JKN atau MJKN itu apa. Aplikasi Mobile JKN atau MJKN itu aplikasi digital resmi dari BPJS ya, di mana terdapat fitur layanan kesehatan yang terdapat di dalamnya ada beberapa fitur tentang layanan tentang tagihan atau biaya yang bisa kita akses gitu di situ. Terus juga kita bisa daftar antrian online secara mandiri juga, dan ada fasilitas layanan kesehatan lainnya juga. Jadi sudah difasilitasi oleh BPJS sehingga kita mudah mengaksesnya dimanapun dan kapanpun gitu, bisa mau itu di rumah, mau di tempat kerja dan tempat aktivitas lainnya gitu. Wah, berarti aplikasi ini sangat memudahkan juga ya untuk pasien-pasien di luar sana, sobat postur juga lebih praktis, dan jadi pasien itu nggak perlu
harus subuh-subuh datang ke rumah sakit, harus minta antrian lagi ya Bu ya, gitu kan. Dulu begitu ya. Iya, Jadi, betul banget Bu. subuh-subuh kita sudah datang gitu, apalagi Iya. yang jauh ya. Mungkin karena pasien-pasien kita itu banyak juga yang dari daerah selatan ya. Betul. Jadi mereka setidaknya harus menginap dulu di sini gitu. Nah, untuk sekarang kita sudah dipermudah dengan akses digital dari BPJS Kesehatan. Oke, itu gambaran secara sekilas mengenai mobil JKN. Nah, lalu bagaimana sih langkah-langkah buat pendaftarannya ataupun masyarakat saya nih belum punya nih MJKN. Nah, gimana sih cara menggunakan MJKN atau mendapatkan aplikasi MJKN ini, Bu? Ya, aplikasi mobil JKN itu bisa kita unduh atau download di Play Store atau App Store yang ada di aplikasi HP kita masing-masing ya. Tentunya itu sangat mudah gitu. Nah, bisa di download di rumah masing-masing atau di tempat aktivitas luar sana ya gitu. Kita download aplikasi tersebut. Nah, setelah yang pastinya yang pertama kita harus sudah mendownloadnya atau mengunduhnya. Yang kedua harus memastikan kita sudah mempunyai rujukan atau surat pengantar dari paskes pertama atau puskesmas dan klinik yang sudah terdaftar. Setelah kedua proses tersebut sudah ada, mungkin selanjutnya kita membuka aplikasi mobile JKN atau MJKN tersebut dengan memasukkan nomor NIK kita dan di sana ada permintaan user atau password kata sandi. Nah, untuk kata sandi itu mungkin kita harus cari yang lebih mudah, maksudnya lebih mudah diingat. Ketika nanti kita mau login lagi, kita sudah ingat, gitu, sudah tahu. Nah, setelah itu nanti ada pilihan konfirmasi, lalu setelah kita konfirmasi ada layar tampilan yang memunculkan pilihan untuk misalkan kita mau ke paskes lanjutan atau rumah sakit Guntur gitu tujuannya. Dan nanti ada pilihan mau ke poli mana yang dimaksud gitu ya, mau poli bedah, poli dalam atau poli lainnya dengan jam yang sudah dijadwalkan di aplikasi tersebut gitu. Oke, ternyata persyaratannya itu tidak serumit yang dibayangkan orang-orang ya. Berarti sahabat postur di rumah cukup menggunakan rujukan, KTP ataupun KK itu juga kita sudah bisa memasukkan ya Bu ya untuk pendaftaran aplikasi gitu. Nah, lalu gini Bu, kadang kita tuh kalau misalnya mendaftarkan di mobil JKN kadang error atau gagal daftar. Nah, gimana tuh Bu cara agar si pasien itu berhasil untuk mendaftar gitu? Kalau misalkan kita terdapat kendala di aplikasi JKN, nggak usah bingung, nggak usah takut ya, kita nggak bisa berobat nih gitu, ke rumah sakit Guntur. Bukan salah satu faktor menjadi faktor yang ini ya, kita bisa bantu. Kalau misalkan contoh di aplikasi kita tidak bisa mau daftar gitu ya, daftar ke poli apa gitu tujuan kita yang dimaksud, itu bukan salah satu hambatan gitu. Misalkan di situ terjadinya jaringan error atau gangguan jaringan, itu bisa langsung kita datang langsung ke rumah sakit Guntur. Pastinya kita bantu dengan antrian manual atau offline. Tidak usah aduh gimana ya saya nggak bisa, padahal kan jadwal kontrol saya tuh hari ini gitu. Gimana ya kalau kelewat. Nah, itu insya Allah kita bantu gitu, dari pihak pendaftaran pasti bantu. Dan mungkin ada juga kasus lain seperti nomor HP yang dimasukkan ke aplikasi itu ada warning sudah terpakai oleh peserta yang lain gitu ya. Itu kendala itu kita juga bisa bantu dengan diarahkan ke bagian pihak pengaduan informasi atau PIPP. Nanti dari PIPP atau informasi akan membantu apa yang menjadi keluhan kita, karena kita pasti itu entry data pasien
pasien gitu. Dan entry data pasien itu kita sudah link ke aplikasi layanan BPJS gitu, dan kita laporkan pada hari itu juga direspon lalu bisa aktif kembali gitu. Wih, Ya, sangat mudah ya, sangat canggih sekali. Jadi sahabat postur, kalau misalnya ini gimana nih cara daftarnya, ini jangan bingung, cukup datang saja langsung ke Rumah Sakit Guntur, nanti langsung ditanyakan ke pusat informasi atau dibantu oleh pihak petugas pendaftarannya. Nanti kita akan berikan solusi dan kita akan bantu bagaimana cara mendaftarkannya sehingga kalian bisa langsung mengaktifkan mobile JKN ya Bu ya. Oke. Nih, kan tadi ada beberapa pertanyaan yang kita sudah siapkan nih Bu. Ada juga beberapa pertanyaan yang kita sudah himpun nih dari beberapa netizen di rumah ya. Pertanyaan pertama nih Bu, banyak sekali sobat postur nih yang menanyakan kalau jadwal dokternya sore, apakah pendaftaran harus tetap di pagi hari atau bisa nanti sore gitu? Betul. Untuk itu apa aja kalau misalkan pasien sudah dijadwalkan nih, misalkan si pasiennya harus dijadwalnya siang ya atau sore gitu, karena mereka sudah datang di aplikasi JKN gitu. Kita tidak perkenankan untuk datang pagi gitu, karena di estimasi layanan JKN sudah ditentukan jam estimasi datang kita sudah tertera di aplikasi tersebut. Jadi tidak usah pagi-pagi datang untuk mendaftar sidik jari ataupun pesta deteksi wajah, tidak usah. Jadi kita datang diperkirakan saja sesuai dengan estimasi jam pelayanan yang sudah tertera di aplikasi JKN gitu. Maksud dan tujuannya kenapa? Biar pasien tidak menunggu lama dan juga tidak terjadi penumpukan di pendaftaran. Wah, seperti itu. Betul. Iya, jadi pasien itu nggak perlu, wah saya harus buru-buru nih pagi-pagi gitu ya. Wah, takut dokter gimana ya. Tapi kan di mobil JKN itu sudah tertera ya daftar. Iya. Juga waktunya gitu. Betul. Lebih menghemat waktu dan tenaga kita gitu. Iya. Oke. Pertanyaan kedua nih Bu. Nah, apabila jadwal kontrol terlewat, apakah masih bisa dipakai berobat atau harus buat rujukan ulang nih Bu? Nah, untuk surat kontrol terlewat, misalkan tanggalnya terlewat karena saya ada keperluan lain, misalkan ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, makanya gunanya kita menggunakan aplikasi MJKN itu sudah semuanya dipermudah ya, dalam segala hal pun tidak ada yang sulit gitu ya. Nah, untuk surat kontrol yang terlewat tanggalnya itu bisa kita misalkan gitu ya, Apanji sudah daftar ya di tanggal 17 misalkan gitu ya, untuk tanggal 17 Apanji rencana kontrol gitu, tapi karena ada kegiatan atau ada kegiatan lain gitu, Apanji tidak bisa hadir di tanggal 17 tersebut. Nah, itu bisa Apanji batalkan di aplikasi JKN-nya, batal periksa, dan Apanji bisa daftar ulang lagi di tanggal berikutnya gitu, asalkan jangan kurang, harus melebihi tanggal. Gitu. Jadi Apanji daftar ulang kembali di aplikasi mobile JKN, ditentukan dengan tanggal dan disesuaikan dengan jadwal dokternya. Oke. Iya, mudah sekali ya ternyata ya Bu ya. Jadi tidak usah repot-repot datang ke rumah sakit untuk hanya mengganti tanggal kontrol saja. Iya. Gitu. Kadang sobat postur di rumah itu suka, aduh panik nih, saya tuh harus kontrol tanggal segini tapi saya kelewat karena ada keperluan atau misalnya seperti itu. Ya, dari aplikasi itu, alhamdulillah ya, semuanya dipermudah dan tidak perlu kita bolak-balik untuk pembetulan ke rumah sakit. Iya, betul sekali Bu. Ini pertanyaan terakhir nih Bu. Apakah satu akun BPJS bisa digunakan untuk 2 poli dalam 1 hari gitu? Tentunya tidak bisa ya Apanji, karena kalau mungkin sudah jadi aturan mutlak ya, dan 1 hari itu tidak bisa berobat ke 2 poli. Jadi harus membereskan dulu poli yang pertama, baru kalau misalnya mau daftar lagi itu harus
beresin Di dulu hari ya di hari berikutnya. Oke, siap Ibu. Mungkin sobat Guntur gitu ya. Jadi intinya adalah sekarang daftar BPJS itu sangat-sangat dipermudah, apalagi untuk seluruh rumah sakit, khususnya di rumah sakit Guntur. Intinya cukup kita punya rujukan. Yang kedua adalah sudah terdata di aplikasi, dan ketiga adalah datang sesuai jadwal. Itu adalah 3 kunci yang kita bisa daftar langsung ke mobil JKN dan datang langsung ke rumah sakit Guntur. Oke, gitu ya Bu ya. Mungkin kita tuh lebih update lagi ya Bu ya mengenai Betul. pendaftaran, rawat jalan ataupun rawat inap, memudahkan sekali untuk sobat postur untuk berobat ke rumah sakit gitu Bu. Ya, dan tentunya jangan lupa Panji Apa tuh, selalu Bu? update aplikasinya ke versi yang terbaru. Betul, Supaya betul, apa? betul. Nanti bisa maksimal ya di antrian online-nya bisa dipakai kembali gitu. Oke, ini sangat-sangat mengedukasi sekali ya. Ternyata saya juga yang tadinya itu manual gitu ya, taunya itu pendaftaran itu manual. Ternyata sekarang itu menggunakan aplikasi yang sangat-sangat memudahkan bagi kita untuk mendaftar ke rumah sakit. Sangat mudah Iya. dan tidak memakan waktu lama juga tentunya. Iya, betul sekali Bu. Oke, terima kasih banyak Bu Rita atas informasinya hari ini. Semoga dengan adanya mobile JKN ini masyarakat itu bisa tahu tentang pemanfaatan fitur ini dan juga pelayanan semakin cepat dan juga nyaman ya Bu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama ya Panji, saya juga ucapkan terima kasih sudah diundang di acara postur podcast RS Guntur. Tentunya satu kehormatan bagi saya pribadi, juga bagi petugas pendaftaran semua ya tentunya. Tentunya juga dalam pelayanan harus tetap kita melayani pasien dengan somea gitu, dalam artian somea itu harus senyum dan humanis, ramah dalam pelayanan kepada pasien gitu. Juga kita selalu mempermudah apa yang menjadi kendala pasien ketika mendaftar gitu, selalu gercep dalam pelayanannya dan tidak dipersulit gitu. Sesuai dengan motto kita tetap somea dalam pelayanan. Mudah-mudahan ke depan Rumah Sakit Guntur semakin sukses dan semakin menjadi kebanggaan rakyat Priangan Timur tentunya. Iya, betul sekali Ibu. Baik Sobat Guntur, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Sehat bersama Guntur. Ingat, sehat itu mudah asal tahu caranya bersama Rumah Sakit Guntur.